Ada satu pertanyaan menarik yang mulai ramai dibicarakan menjelang Piala Dunia 2026. Apakah Spanyol sedang mengulang sejarah? Bagi pecinta sepak bola, nama Spanyol selalu mengingatkan kita pada satu era yang sangat spesial. Era ketika mereka mendominasi dunia. Di antara tahun 2008 hingga 2012, La Roja tampil hampir sempurna. Mereka menjuarai Euro 2008, memenangkan Piala Dunia 2010, lalu kembali menjadi juara Euro pada tahun 2012. Dengan pemain-pemain seperti Xavi, Andres Iniesta, Iker Casillas, hingga Sergio Ramos, Spanyol menjadi tim yang begitu ditakuti sekaligus dikagumi. Kini setelah lebih dari satu dekade berlalu, harapan itu muncul lagi. Setelah sukses menjuarai Euro 2024 dengan skuad muda yang penuh talenta, Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 membawa mimpi besar. Mimpi untuk kembali menjadi penguasa dunia. Jika berhasil mengangkat trofi di Amerika Utara, Spanyol akan mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu negara yang mampu menjuarai Euro dan Piala Dunia secara berurutan. Sebuah pencapaian yang dulu pernah mereka lakukan saat generasi Xavi dan Iniesta masih berjaya. Pertanyaannya sekarang, apakah generasi baru yang dipimpin Lamine Yamal dan kawan-kawan benar-benar siap mengulang kisah legendaris tersebut? Atau justru mereka akan menciptakan sejarah yang lebih besar lagi? Mari kita bedah lengkap dalam tayangan video di bawah ini. Bagi sebagian pengamat, membandingkan tim saat ini dengan monster sepak bola tahun 2010 adalah sebuah dosa besar. Namun, Luis de la Fuente melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ia tidak melihat masa lalu sebagai beban, melainkan sebagai cetak biru. Kami masih harus membuktikannya di lapangan dengan memenangkan Piala Dunia, tapi aku merasa tim ini sudah siap untuk mengejar target tersebut, ujar de la Fuente dengan nada mantap dalam wawancara eksklusifnya bersama Diario AS. Kepercayaan diri de la Fuente tidak tumbuh dari ruang hampa. Ia bukan tipe pelatih yang silau oleh algoritma rumit atau prediksi superkomputer yang kerap menghiasi layar kaca menjelang turnamen besar. Baginya, sepak bola adalah tentang manusia, perkembangan di lapangan hijau, dan keringat yang mengucur dalam sesi latihan bertahun-tahun. Ia merasakan ada benang merah spiritual yang menghubungkan anak-anak asuhnya saat ini dengan skuad asuhan Vicente del Bosque di tahun 2010. Banyak hal yang dulu dikatakan tentang generasi 2010 juga bisa diterapkan pada tim sekarang. Saya menghargai pendapat para profesional dan orang-orang yang mengikuti sepak bola secara langsung. Tambahnya, statistik pun berpihak pada optimismenya. Spanyol datang ke tanah Amerika dengan modal yang mengerikan. 31 pertandingan kompetitif berturut-turut tanpa tersentuh kekalahan. Konsistensi yang luar biasa ini membuktikan bahwa keberhasilan mereka di Euro 2 tahun lalu bukanlah sebuah kebetulan atau keberuntungan sesaat. Mereka adalah mesin pemenang yang teruji, stabil, dan siap menerkam siapa saja. Meski dada mereka dibusungkan oleh rekor tak terkalahkan, De La Fuente bukanlah sosok yang naif. Ia sadar betul bahwa Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi edisi paling kompetitif, paling melelahkan, dan paling kejam dalam sejarah sepak bola modern. Peta kekuatan dunia kini jauh lebih merata. Ini akan menjadi Piala Dunia yang sangat sulit. Ada banyak tim yang memiliki peluang untuk menjadi juara dan kami harus siap menghadapi semuanya, kata De La Fuente. Ia tak ragu menyebut deretan raksasa yang siap menjegal ambisi Spanyol. Ada Prancis dengan kedalaman skuadnya yang menakutkan, Inggris yang lapar akan trofi internasional, Argentina yang selalu punya DNA juara, Brasil dengan bakat-bakat alaminya, serta kekuatan mapan seperti Portugal. Tidak hanya itu, De La Fuente juga memberi rasa hormat tinggi pada kekuatan gurun dan benua hitam seperti Maroko dan Senegal yang siap meledak kapan saja. Kami merasa mampu bersaing dengan siapapun, tapi untuk mencapai tujuan itu, kami harus menunjukkan level terbaik di setiap pertandingan. Lanjutnya, di tengah kepungan tim-tim monster tersebut, harapan publik Spanyol sebagian besar bertumpu pada pundak muda seorang remaja yang tak henti-hentinya membuat dunia berdecak kagum, Lamine Yamal. Jika tahun 2010 Spanyol memiliki Iniesta sebagai pembeda, maka di tahun 2026 ini, Yamal adalah hulu ledak utama mereka. Pemuda ajaib asal Barcelona ini membawa dimensi baru dalam permainan La Roja.
Dengan kemampuan dribble yang meliuk-liuk menembus ruang sempit, visi bermain di atas rata-rata pemain seusianya, dan ketenangan yang tidak masuk akal, Yamal diharapkan menjadi kunci pembuka Grendel pertahanan seketat apapun. Publik Spanyol bermimpi melihat Yamal melakukan apa yang dilakukan Iniesta belasan tahun lalu, menjadi pembeda di saat-saat paling krusial. Perjalanan panjang dan terjal ini akan dimulai di grup H. Spanyol akan menandai langkah pertama mereka pada 15 Juni dengan menghadapi Tanjung Verde, sebuah laga yang di atas kertas wajib mereka menangkan. Setelah itu, ujian taktik akan berlanjut melawan Arab Saudi sebelum mereka menutup fase grup dengan laga sengit melawan raksasa Amerika Selatan, Uruguay. Sebagai pemanasan terakhir untuk mematangkan strategi, raksasa Iberia ini dijadwalkan melakoni laga uji coba melawan Irak dan Peru pada tanggal 4 dan 8 Juni. Prediksi starting 11 timnas Spanyol. Yang membuat Spanyol begitu berbahaya bukan hanya rekor tak terkalahkan mereka, tapi juga keseimbangan skuad yang dimiliki Luis de la Fuente. Sang pelatih dikenal tidak suka mengubah formula yang sudah terbukti berhasil. Karena itu, formasi 4-3-3 membuat Spanyol menjuarai Euro 2024, diprediksi kembali menjadi andalan Piala Dunia 2026. Di bawah Mister Unai Simon tetap menjadi pilihan utama berkat pengalaman dan konsistensinya. Lini belakang akan dipimpin Aymeric Laporte bersama wonderkid Pau Cubarsí, didukung Marcos Llorente dan Marc Cucurella yang aktif membantu serangan. Di lini tengah, kekuatan utama La Roja berada pada trio Rodri, Pedri, dan Fabian Ruiz. Rodri bertugas menjaga keseimbangan permainan, Pedri menjadi kreator serangan, sementara Fabian Ruiz menghadirkan energi dan mobilitas. Sementara itu lini depan menjadi senjata paling mematikan. Lamine Yamal dan Nico Williams siap meneror pertahanan lawan dari kedua sisi sayap. Sedangkan Mikel Oyarzabal berperan sebagai penyerang yang cerdas dalam membuka ruang dan menyelesaikan peluang. Inilah kekuatan terbesar Spanyol saat ini. Mungkin mereka tidak memiliki sebanyak bintang seperti generasi 2010, namun mereka memiliki sesuatu yang sama pentingnya, keseimbangan, chemistry, dan pemahaman bermain yang sangat kuat. Dan dalam turnamen sekelas Piala Dunia, kombinasi seperti itulah yang sering membawa sebuah tim menuju trofi juara. Skuad mewah Spanyol. Namun, kekuatan Spanyol tidak hanya terletak pada 11 pemain utamanya. Justru yang membuat mereka semakin berbahaya adalah kedalaman skuad yang dimiliki oleh Luis de la Fuente. Di posisi penjaga gawang misalnya, meski David Raya datang dengan performa yang impresif, posisi kiper utama diperkirakan tetap menjadi milik Unai Simon. Pengalaman dan pemahamannya terhadap sistem permainan Spanyol membuat de la Fuente masih memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Di lini belakang, kombinasi Aymeric Laporte dan Pau Cubarsí menawarkan perpaduan sempurna antara pengalaman dan masa depan. Laporte menghadirkan ketenangan dan kepemimpinan, sementara Cubarsí memberikan kualitas distribusi bola yang luar biasa untuk usianya yang masih sangat muda. Masuk ke lini tengah, semuanya berputar di sekitar Rodri. Kapten sekaligus otak permainan Spanyol itu menjadi pemain yang mengatur ritme pertandingan. Bersama Pedri yang kreatif dan Fabian Ruiz yang dinamis, La Roja memiliki salah satu trio gelandang terbaik di turnamen ini. Namun, ancaman terbesar mereka tetap berada di depan. Lamine Yamal dan Nico Williams adalah kombinasi yang membuat banyak pelatih lawan sulit tidur. Keduanya memiliki kecepatan, keberanian, dan kemampuan menciptakan peluang dari situasi yang tampak mustahil. Di tengah, Mikel Oyarzabal menjadi penghubung yang cerdas sekaligus penyelesaian peluang yang sangat efektif. Dan ketika pertandingan tidak berjalan sesuai rencana, Spanyol masih memiliki senjata lain di bangku cadangan. Nama-nama seperti Dani Olmo, Gavi, Ferran Torres, Martin Zubimendi, Pedro Porro, hingga Alejandro Grimaldo siap mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Inilah yang membedakan tim bagus dengan tim calon juara.
Spanyol tidak hanya memiliki starting 11 yang kuat, tapi juga kedalaman skuad yang memungkinkan mereka tetap berbahaya selama 7 pertandingan penuh di Piala Dunia. Pada akhirnya, semua perdebatan soal pilihan pemain, minimnya wakil Real Madrid, hingga keberanian mengandalkan pemain muda hanya bisa dijawab di atas lapangan. Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 dengan modal yang sangat kuat. Mereka adalah juara Euro 2024, belum terkalahkan dalam 31 laga kompetitif beruntun, serta memiliki kombinasi sempurna antara pengalaman, kreativitas, dan daya ledak di lini serang. Generasi emas 2010 pernah mengukir sejarah dengan menaklukkan dunia. Kini, di bawah arahan Luis de la Fuente, generasi baru La Roja memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang sama. Mereka tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu, mereka siap menulis sejarahnya sendiri. Apakah Spanyol mampu mengawinkan gelar Euro dan Piala Dunia sekali lagi? Jawabannya akan terungkap di Amerika Utara. Namun satu hal yang pasti, La Roja datang bukan sekedar untuk berpartisipasi, mereka datang untuk menjadi juara dunia.